Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indriani dengan NIM 4103 2151 211051 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Nusantara. Video pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Matematika Pendidikan Dasar, dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Samnur Saputra, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu materi, yaitu fungsi kuadrat. Adapun pembahasan dalam materi fungsi kuadrat, di antaranya yang pertama, pengertian dan bentuk, kedua, grafik fungsi, dan yang ketiga, merumuskan persamaan kuadrat berdasarkan grafik. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari submateri pertama, yaitu pengertian dan bentuk fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat, yang mana seperti yang kalian ketahui bahwa bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Fungsi kuadrat merupakan aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan dengan pangkat pada variabel tertingginya adalah 2. Nah, tadi sudah disinggung, bentuk umumnya itu mirip dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, apa yang membedakannya? Kita lihat. Nah, ini merupakan bentuk umum fungsi kuadrat. Yang membedakannya adalah adanya fx di persamaan kuadrat tersebut. Jika persamaan kuadrat itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat itu ada fx-nya gitu. Jadi dinamakan fx. Nah, bisa dilihat dalam keterangannya, yaitu fx merupakan fungsi kuadrat, x merupakan variabel, a dan b adalah koefisien, c adalah konstanta, dan syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada submateri kedua, yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya, ayo kita simak terlebih dahulu video berikut. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat kan, video tersebut merupakan salah satu permainan yang mungkin sempat ramai pada masa dulu, yaitu Angry Birds. Nah, pada game Angry Birds ini, burung yang kita lempar menggunakan katapel akan membentuk lintasan parabola yang bentuknya seperti grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana lintasan parabola itu? Nah, lihat gambar di samping ya. Ini juga merupakan ciri-ciri grafik fungsi kuadrat gitu. Seperti bentuknya simetris. Selain itu, ya bentuknya parabola dan simetris. Selain itu, grafik fungsi kuadrat juga hanya memiliki titik maksimum atau titik minimum saja, namun tidak keduanya. Jadi dalam suatu grafik fungsi tidak ada keadaan di mana grafik tersebut memiliki titik maksimum dan juga titik minimum di satu grafik gitu. Selanjutnya, mari kita coba menggambar fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai masuk kepada penggambaran fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menjadi dasar untuk nanti kita menggambar fungsinya.
Yang pertama itu hubungan antara koefisien A dengan grafik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam bentuk umum fungsi kuadrat itu. Ada apabila terdapat sebuah persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka nilai koefisien pangkat tertinggi adalah a. Nilai a dapat memberi gambaran grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi a ini berpengaruh gitu, apakah nanti grafik fungsinya akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, bagaimana ya keadaannya? Nah, jika keadaannya a ini, nilai a ini lebih dari 0 atau positif, maka grafik ini akan terbuka ke atas. Nah, bisa dilihat seperti keadaan senyum gitu. Nah, contohnya itu ada x kuadrat tambah 4x minus 7. Nah, bisa dilihat kan nilai a-nya itu lebih dari 0, yaitu 1. Nah, sedangkan jika keadaannya nilai a ini kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Jadi seperti menyerupai mulut yang sedang murung gitu. Nah, contohnya itu minus x kuadrat tambah 4x minus 7. Nah, bisa dilihat di mana nilai a ini minus 1 atau kurang dari 0. Nah, poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah hubungan antara nilai diskriminan terhadap grafik fungsi. Nah, nilai diskriminan dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah D sama dengan, ya D itu diskriminannya sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C. Nah, kalian tentu sudah tahu B yang mana, A yang mana, C yang mana ya. Nah, diskriminan ini digunakan untuk menyelidiki berapa banyak akar-akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat. Selain itu, diskriminan dapat digunakan untuk menentukan jenis akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini kita lihat hubungan antara nilai diskriminan terhadap grafik fungsi. Ada 3 keadaan yang mempengaruhi ya. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Artinya, grafiknya itu memotong sumbu X pada 2 titik atau memiliki dua akaril yang berbeda. Nah, bisa dilihat di sini pada grafiknya ini memotong dua sumbu X pada 2 titik ya. Ini sumbu X, lalu grafik memotong pada 2 titik. Nah, yang keadaan yang kedua itu jika diskriminannya sama dengan 0, artinya grafik itu memotong sumbu X pada 1 titik atau keadaannya memiliki satu akaril kembar. Nah, bisa dilihat di sini pada 2 titik ya. Jadi bersinggungan gitu ya. Grafik itu bersinggungan dengan sumbu X. Karena hanya memotong pada 1 titik saja. Nah, yang ketiga, keadaan ketiga yaitu nilai diskriminan kurang dari 0 atau negatif. Artinya pula grafik tidak memotong sumbu X atau memiliki akar yang imajiner atau akar negatif. Jadi bersinggungan gitu ya. Bisa dilihat seperti di gambar ini, grafiknya tidak memotong sumbu X ya. Jadi berpisah gitu. Nah, yang di beda tempat ya gitu, ada jarak. Nilai diskriminan kurang dari 0 atau negatif. Artinya pula grafik tidak memotong sumbu X atau memiliki akar yang imajiner atau akar negatif. Coba masuk kepada menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya meringkas beberapa cara, maksudnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri X, P sama dengan minus B per 2A.
Yang keempat, menentukan titik puncak dengan titik koordinat. Nah, titik koordinatnya itu minus B per 2A, B kuadrat minus 4AC. Cara menentukan koordinat titik puncak juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan XP pada langkah ketiga, kemudian substitusi XP pada persamaan Y untuk mendapatkan YP. Dan yang terakhir, menghubungkan titik-titik yang diperoleh. Nah, teman-teman pasti mungkin bingung dulu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dengan mengambil contoh. Nah, contohnya kita diperintahkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, sebelum mengikuti langkah-langkah tadi, kita juga bisa melihat sekilas gitu ya, bagaimana nanti grafik itu akan berbentuk. Nah, secara sepintas kita akan mengetahui sketsa grafik menggunakan nilai A dan D seperti yang tadi yang tadi dijelaskan awal-awal sebelum kita masuk ke menggambar grafik. Nah, yang pertama kita lihat dari nilai A-nya. Persamaan ini nilai A-nya sama dengan 1 atau lebih dari 0. Artinya grafik akan terbuka ke atas. Yang kedua, nilai diskriminannya. Nah, kita akan coba mencari nilai diskriminannya dengan D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kita masukkan nilai B-nya yaitu minus 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1 dan B-nya dan C-nya minus 8 ya. Nah, kita akan peroleh nilai 4 ditambah 32 sama dengan 36. Jadi nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, sketsa gambarnya kurang lebih akan seperti digambar di sampingnya, seperti ini. Oke, daripada masih bingung atau kita coba menggambar grafik yang sebetulnya gimana sih? Nah, ayo kita gambar dengan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah 1 ya. Nah, titik potong dengan sumbu X itu terjadi ketika nilai fungsi Y-nya sama dengan 0. Berarti tadi kan sudah diketahui Y-nya sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan Y-nya itu adalah 2X kuadrat minus 2X minus 8 seperti persamaan fungsi kuadratnya gitu. Sama dengan 0 ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memfaktorkan persamaannya menjadi X minus 4 dikali X plus 2. Nah, nanti didapatkan X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya sama dengan minus 2. Dengan nilai X tersebut, kita dapat titik potong dengan sumbu X itu terletak pada koordinat 4, kan X-nya 4, lalu Y-nya kan di sini 0 ya, selalu 0 ketika titik potong dengan sumbu X. Lalu yang koordinat kedua itu minus 2, 0. Nah, ini kita tandakan dulu titik-titiknya ya, di titik 4,0 dan minus 2,0. Kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X. Nah, langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu terjadi ketika nilai X sama dengan 0. Artinya artinya kita bisa lihat maksudnya X sama dengan 0-nya itu disubstitusikan ke dalam fungsi
kuadratnya gitu. Tadi kan fungsinya y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Nah, kita substitusikan nilai x sama dengan 0, berarti kita ubah x-nya ini menjadi 0. Nah, 0 kuadrat lalu 2x berarti 2 dikali 0 dikurang 8, dan kita peroleh hasilnya minus 8. Jadi titik potong dengan sumbu y-nya itu ada di koordinat 0, minus 8 ya. Seperti biasa kita tandai dulu titiknya. Nah, ini ya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Nah, sumbu simetri ini dipenuhi pada saat nilai absis x-nya itu sama dengan minus b per 2a atau dibagi 2a gitu. Nah, dari persamaan y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8 diperoleh bahwa a-nya itu 1, b-nya sama dengan minus 2, dan c-nya sama dengan minus 8. Nah, jadi kita substitusikan mungkin nilai a dan b-nya ke dalam syarat tadi ya, syarat yang x sama dengan minus b per 2a, sehingga kita peroleh minus 2 per 2 kali a-nya 1, berarti 2 kali 1, dan diperoleh hasil x-nya sama dengan x sama dengan 1. Nah, berarti sumbu simetri tersebut terletak pada x sama dengan 1, dan kita bisa gambarkan seperti ini sumbu simetri ya. Jadi dia sejajar dengan sumbu y. Nah, yang keempat, menentukan titik puncak. Titik puncak parabola dengan persamaan umum y sama dengan ax kuadrat minus bx minus c berada pada koordinatnya x-nya minus b per 2a, y-nya minus b kuadrat minus 4ac per 4a. Jadi mungkin koordinatnya itu yang tadi ya, ini sumbu simetri dengan diskriminan yang dinegatifkan dibagi dengan 4a gitu. Kita cari xp atau titik x titik puncaknya, yaitu minus b per 2a. Kita substitusikan b-nya minus 2 dan 2 kali a-nya 1, jadi minus 2 per 2 minus 1 dikali minus 1, jadi 1 ya. Lalu mencari ordinat ya, titik y puncaknya. xp itu x puncak, y-nya yp-nya y puncak gitu. Jadi xp dan yp ini titik puncak. Nah, kita masukkan yang nilai-nilai a, b, c ke dalam persamaannya, lalu diperoleh hasilnya yp-nya, y puncaknya sama dengan minus 9. Selain itu, ada cara lain gitu untuk menentukan titik puncak ini, dengan cara menggunakan xp pada langkah ketiga, kemudian substitusi xp pada persamaan y untuk mendapatkan yp. Nah, jika kita udah mencari nilai x puncaknya, jadi kita bisa substitusikan x puncaknya itu ke dalam persamaan dari fungsi kuadratnya. xp-nya tadi 1, persamaannya y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Kita masukkan 1 kuadrat minus 2 kali 1 minus 8, diperoleh hasil minus 9. Sama kan seperti memakai cara yang rumus koordinat tadi. Nah, diperoleh koordinat titik puncaknya adalah 1, minus 9, yaitu di sini. Nah, ini titik puncaknya.
Kemudian, jika sudah kita lewati langkah-langkah tadi, kita hanya tinggal menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva mulus seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, jadi dari sini kita sambungkan, menghubungkan ya, dihubungkan, lalu hubungkan ke sini. Nah, gitu. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan titik-titik bantu gitu dengan cara mencoba gitu, titik coba uji coba titik gitu. Jadi titik x-nya dengan nilai berapapun nanti substitusikan ke persamaan fungsinya, lalu didapatkan hasil y-nya. Jadi itu merupakan titik bantunya gitu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang langkah kelima ini. Nah, kita sebelumnya sudah bisa atau sudah sudah menggambar fungsi kuadrat salah satu contoh yaitu jadi mungkin bisa dicoba mungkin menggambar fungsi-fungsi kuadrat yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu merumuskan persamaan kuadrat berdasarkan grafik. Nah, sebelum kita merumuskan fungsi kuadrat berdasarkan grafik, kita harus lihat dulu nilai apa yang diketahui pada grafik tersebut. Karena rumus yang akan kita pakai tergantung dari nilai apa yang diketahui pada grafik. Nah, jadi jika sebelumnya kita mengubah persamaan fungsi kuadrat ke grafik, dan sekarang sebaliknya kita sudah diketahui grafiknya nih. Jadi kita tinggal merumuskan grafik tersebut ke fungsi kuadratnya. Nah, di sini ada 3 macam rumus yang bisa kita pakai untuk merumuskan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Yang pertama, jika kondisinya pada grafik diketahui 2 titik sembarang pada sumbu x, maka menggunakan rumus ini untuk mencari persamaannya, yaitu y sama dengan a dikali x minus x1 dikali x minus x2 ya. Grafik diketahui 2 titik sembarang. Nah, ini titiknya, ini dan ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kita lihat ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, kita disuruh mencari persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah. Nah, kita lihat diketahui 2 titik yang memotong sumbu x adalah minus 2,0 yang ini, minus 2,0 dan 4,0. Diketahui juga sebuah titik pada grafik fungsi kuadrat 0, minus 4 yang ini. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mencari nilai a-nya yang akan nanti untuk persamaan kuadratnya ya, yang ini a, nilai a-nya. Kita tulis rumus tadi, y sama dengan a x minus x1 kali x minus x2, y-nya itu minus 4 ya, ini y, nilai y minus 4. Jadi ini kan x, nah ini y sama dengan a yang kita cari, lalu x-nya 0 ya, ini x-nya 0, lalu x1-nya minus 2 yang ini, x1-nya x1 dan x dikurang x2, ini x2-nya x2. Lalu seperti biasa kita operasikan sehingga menghasilkan nilai a-nya itu sama dengan setengah. Nah, jika sudah diketahui nilai a-nya, maka kita bisa langsung substitusikan saja ke
rumus persamaan kuadratnya, yaitu Y sama dengan A X minus X1 kali X minus X2. Tadi A-nya setengah, lalu X1-nya 2 dan X2-nya minus 4, dan kita operasikan sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan setengah X kuadrat minus X minus 4. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan setengah X kuadrat minus X minus 4. Nah, ini keadaan yang kedua. Jika pada grafik diketahui titik puncak XPYP, nah ini titik puncak, dan satu titik sembarang ini, maka menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X minus XP yang dikuadratkan ditambah YP, dimana X-nya, XP dan YP-nya itu X puncak dan Y puncak. Masuk saja kita ke contoh soal. Ya, diketahui grafik fungsi kuadrat di bawah ini ya. Kita harus mencari persamaannya. Kita cari terlebih dahulu yang diketahui pada gambar, yaitu 1 koordinat titik puncak. Nah, ini koordinat titik puncak 1, negatif 1. Lalu grafik melalui titik 0, minus 3, ya ini. Grafik melalui titik ini, yang mana itu merupakan titik sembarang ya. Nah, pertama kita akan mencari terlebih dahulu nilai A-nya. Kita masukkan rumus untuk mencari persamaannya. Y sama dengan A dikali X minus XP kuadrat tambah YP. Y-nya minus 3. Ya, Y-nya minus 3 yang titik sembarang ya, yang ini. Sama dengan, nah XP-nya sudah diketahui tadi 1 dan YP-nya minus 1. Kita operasikan sehingga menghasilkan A-nya itu sama dengan minus 3 tambah 1, yaitu A-nya sama dengan minus 2. Jika sudah diketahui A-nya, lalu kita mencari persamaan kuadrat seperti tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus untuk persamaan kuadratnya, itu Y sama dengan minus 2 kali X minus 1, ya sudah disubstitusikan tadi, XP-nya minus 1 dan YP-nya minus 1, lalu dioperasikan sehingga menghasilkan persamaan minus 2X kuadrat ditambah 4X minus 3. Nah, jadi seperti itu penyelesaiannya. Dari dua soal tadi, kita hanya mencari diketahuinya dulu apa saja di observasi, lalu kemudian dicari nilai A-nya ya, karena dalam kedua persamaan tadi ada A-nya, dan kemudian hanya tinggal mengoperasikan saja sehingga mendapatkan persamaan fungsi kuadratnya. Lalu yang terakhir yaitu jika pada grafik diketahui 3 titik sembarang ya, ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, maka menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu gunakan eliminasi untuk mencari nilai A, B, dan C. Jadi pada contoh kali ini lumayan panjang pengerjaannya. Yang pertama, kita lihat pada soal di bawah, diketahui grafik fungsi di atas melalui 3 buah titik, yaitu 1, minus 1,3, lalu 1, minus 3, dan juga 4,0. Sebagai berikut yang ini. Kemudian kita substitusikan 3 titik tadi pada bentuk umum persamaan kuadratnya. Jadi untuk yang persamaan 1 ada di titik minus 1,3. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadratnya ya. Jadi X-nya diganti dengan minus 1. Nah,
fx-nya kan sama dengan y, jadi fx-nya itu 3 ya. Nah, kita sudah substitusi kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan 3 sama dengan A minus B tambah C. Atau bisa juga, atau maka A minus B tambah C sama dengan 3. Nah, persamaan kedua untuk titik yang 1, minus 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Nah, didapatkan y-nya itu minus 3, ya fx-nya minus 3, lalu x-nya diubah dengan 1, jadi kita operasikan dan menghasilkan minus 3 sama dengan A plus B plus C. Maka A plus B plus C sama dengan minus 3. Nah, persamaan ketiga untuk titik 4,0, seperti biasa kita substitusikan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sehingga nanti kita menghasilkan 0 sama dengan 16A minus 4B plus C. Maka 16A minus 4B plus C itu sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A, B, dan C dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi kan kita ada 3 persamaan nih. Nah, kita ambil 2 untuk mencari nilai B ya, dieliminasi dengan cara eliminasi. Dikurang persamaan ini, kita dapatkan hasilnya minus 2B sama dengan 6. Nah, B-nya itu sama dengan minus 6 per minus 2. Yang diperoleh hasilnya yaitu minus 3. Nah, jika sudah memperoleh nilai B, selanjutnya itu mencari nilai A sama C-nya. Seperti biasa dieliminasi, kali ini kita menggunakan persamaan 1 dan 3. Eliminasi dengan persamaannya itu tergantung dari apa yang akan dicari gitu. Jadi disesuaikan saja jika bisa gitu, maka gunakan kedua persamaannya. Nah, di sini kita dieliminasi lalu diperoleh substitusi. Nah, setelah itu kita juga substitusi ini nilai B yang sudah ditemukan tadi ke persamaan tadi 15A plus 5B sama dengan minus 3 untuk mendapatkan nilai A-nya. Nah, kita substitusikan nilai B ke persamaan lalu dioperasikan sehingga didapatkan hasil A sama dengan 12 per 15 atau 4 per 5. Nah, langkah selanjutnya substitusikan nilai A-nya yang tadi sudah diketahui, ini sudah ditemukan 4 per 5, dan B-nya juga sudah minus 3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai C. Nah, tadi dimasukkan A-nya itu 4 per 5, lalu B-nya minus 3, dan C-nya yang belum diketahui, yang dicari. Nah, dioperasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh C sama dengan minus 4 per 5. Nah, jadi semua nilai A, B, dan C sudah diketahui ya. Jadi kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita substitusikan nilai A, B, dan C yang diperoleh pada bentuk umum persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi persamaannya itu kita substitusikan A-nya 4 per 5, lalu B-nya minus 3, lalu C-nya minus 4 per 5, sehingga didapatkan fungsi kuadrat dari grafik tersebut adalah 4 per 5 x kuadrat minus 3x minus 4 per 5. Nah, itu saja pembahasan materi tentang tentang fungsi kuadrat. Nah, mohon maaf ya jika ada kesalahan kata atau keliru dalam penyampaian materi, karena saya pun masih belajar. Jadi mohon dikoreksi saja jika ada kesalahan. Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung melalui grup Telegram
atau bisa chat pribadi jika sudah lewat waktunya gitu. Nanti soal akan dikirimkan ke grup Telegram jika sudah waktunya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.